Selamat malam Jebrati. Hai Jebrati. Ketemu lagi di Dewan Pundit Indonesia bareng gua Panji dan juga Intan. Seminggu terakhir Euro dan Copa America mau kelar nih seminggu ke depannya. Iya bener, ini bener-bener minggu terakhir loh. Karena kan beberapa hari lagi udah semifinal. Terus nanti di weekend ada final ya. Benar, emang seru banget ya. Seru banget ya. Seru banget ya, dan terutama di fase-fase knockout ini banyak kejutan-kejutan. Dan juga belajar dari kemarin-kemarin banyak yang nggak prediksi ya kan. Terus juga ada yang harus lewatin drama adu penalti, sang Kayaknya juara susah bertahan. banget gitu ya. Terus kemarin juara bertahan lungsur, juara dunia lengser. Terus ada yang juga ngebantai 4 gol juga kemarin tiba-tiba di fase knockout Inggris. Habis ngalahin Jerman ya kan. Udah lah ngalahin Ukraina. Jerman ini gak usah dibahas. Oh, iya, Ngalahin iya, Jerman iya, gak usah iya. dibahas. Kira selamat deh Inggris berhasil bantai 4-0. Kayaknya bisa aja gitu ya selalu nyelip-nyelipin Inggris. Katanya waktu itu gak yakin. Nggak yakin, gua makanya Tapi memuji, berharap. gue memuji dari jauh aja. Tapi Kak Panji ini kalau ngomongin soal Inggris kayaknya selalu bersemangat ya. Betul. Selalu berbinar-binar kayak pas lagi minum kopi Cola Kide aja sih. Ya ini ada di depan kita, selalu Iya. menemani. Makanya kita siarannya selalu bersemangat ya. Ya. Karena kopi Cola Kide ini kan kopi susu khas Thailand yang creamy dan enak banget dan wajib ada buat nemenin kita nonton bola dan juga siaran. Ya, kan? sambil juga di follow Instagramnya di kopiko_lucky_day_id atau ID dengan hashtag makin nendang. Kalian wajib follow karena setiap harinya ada keseruan, ada interaksi di sana dan adminnya bagi-bagi hadiah lewat kuis. Jadi monggo follow dan juga ikutin interaksinya untuk mendapatkan hadiah dari kuis yang diterapkan setiap harinya, oke? Iya, daripada diem doang kan lagi di rumah, Bener. lagi PPKM, enaknya tuh buka-buka handphone sambil ikutan kuis-kuis di kopi Cola Kide. Nggak cuman kopinya tapi emang kuisnya bikin makin nendang dan makin Iya, semangat ya. Semangat banget dong, apalagi kalau menang ya. Iya, dan kalau ngomongin yang semangat-semangat bikin nendang juga di Euro kali ini pastinya banyak main-main yang juga tiba-tiba menendang atau bikin membuat menjadi highlights orang-orang banyak, termasuk dari pagelaran Euro kali ini ada beberapa nama yang nanti bakal kita diskusikan sama dua pandit hari ini, Tan. Iya, tapi selain itu juga ada nih kapan jadi Saparaga yang Ya. bakalan ngomongin pengalaman para pelatih-pelatih nih. Oh. Yang belum nonton kita lihat dulu yuk. Oke, ini dia Saparaga. Sobat Saparaga, yuk kita kompak kasih selamat buat dua tim ini. Ya. Denmark akan ketemu sama Inggris di semifinal. Lawannya Denmark di semifinal juga lagi on fire abis. Semalam Inggris samanya juga kayak Denmark. Dari mulai wasit niup peluit langsung gaspol pokoknya. Tapi Sobat Saparaga, dari kemarin-kemarin kita bahasnya soal pemain terus deh ya. Sekali-kali buat pelatih dong. Sobat Saparaga, yuk kita kompak kasih selamat buat dua tim ini. Ya. Denmark akan ketemu sama Inggris di semifinal. Lawannya Denmark di semifinal juga lagi on fire abis. Semalam Inggris samanya juga kayak Denmark. Dari mulai wasit niup peluit langsung gaspol pokoknya. Tapi Sobat Saparaga, dari kemarin-kemarin kita bahasnya soal pemain terus deh ya. Sekali-kali buat pelatih dong. Sobat Saparaga, yuk kita kompak kasih selamat buat dua tim ini. Ya. buat Upan. Sudah di studio. Lagi berat-beratan bawa berat. Ini kita boleh taruh di meja atau gimana? Hari ini spesial banget ya. Ini taruh meja nih. Hah? Taruh Iya. meja dulu, taruh meja dulu ya. Bantuin boleh? Taruh meja dulu. Berat. Karena coba Intan jelaskan sedikit kenapa hari ini ada tumpengan. Ada tumpang untuk merayakan 10.000 blog Coach Justin. Waduh. Kayaknya belum lama tuh ngobrol-ngobrol Coach bilang udah 6.000. Sekarang udah 10.000 aja Coach. 10.000. Banyak banget Coach.
Ini apa kok cita-cita lu 10.000 ngeblok bikin tumpengan sama mau ngasih giveaway? Itu cita-citanya apa coach? Ya kan, gue itu agak aneh. Kenapa orang kasih giveaway untuk follow? Oh iya. Artinya kan lu nggak sincere follow seseorang. Benar nggak? Hanya Nggak, karena duitnya. Iya kan? Dan rata-rata kan begitu. Nah itu gue lawan gitu-gituan. Ya udah gue kasih giveaway pada saat gue ngeblok. Nah, iya. Dan blok kita kan ada targetnya ya. 10.000 ini dalam berapa tahun ya? Mungkin dalam 2 tahun terakhir. Dan itu gue sendiri ya. Gak ada admin, gue sendiri yang ngeblok. Itu aja masih ada yang lo unblock kan? Ya, biasa. Ada beberapa gue unblock, cuman sekarang udah 10.100 lebih. Bertambah terus. Kita biasanya nunggu follower Jadi iya. inilah gue tunjukkan bahwa lu nggak perlu apa namanya Giveaway apa? iya giveaway untuk follow Dapat orang yang lu followers. nggak suka hanya untuk giveaway. Bener. Nah ini bener-bener berarti nanti yang dapat giveaway dari coach adalah followers yang benar-benar sejati, nggak nungguin ngarep giveaway. Nanti nonton jam 8 syaratnya untuk mendapat giveaway siapa. Yang jelas duit. Oke, nanti ada episode spesialnya lebih jelasnya, kita tunggu aja Tan. Oke, boleh Intan, thank you udah dibawain Udah, nasi ini kuningnya. dibalikin ini dikit nih biar Oh iya, biar rapi. kelihatan ya. Nah, Nah, ini kan? kita geser dikit ya. Ini bungkus agak Gede ketutupan dikit. banget. Oke, ini kuning-kuning, tapi kita nggak ngebahas yang kuning karena ada pada singgih yang kuning. Kita ngebahas dari pemain yang timnya merah kuning, yaitu Spanyol. Ada Pedri ini yang menarik banget dari beberapa laga Euro. Ini menjadi kepercayaannya Enrique walaupun masih sangat muda. Dan sebenarnya dia baru gabung di timnas juga baru Maret, artinya chemistry dia, adaptasi dia tuh belum terlalu lama sama timnya Enrique. Ini kalau ngeliat Pedri menjadi andalan Enrique, apa yang terjadi fenomena ini, Bung Wes? Apakah segitu layaknya mendapat tepat gitu? Lihat sejarahnya, gue ngelihat Enrique punya sejarah dengan Barcelona. Ya. Pedri musim ini mencuat melawan Barcelona. Bahkan dia head to head dengan Luka Modric kalau ketika El Clasico. Jadi bukan tanpa sebab Enrique memanggil Pedri meskipun muda banget ya untuk bertarung menemani pemain yang sungguh senior dan sempat absen, Sergio Busquets. Ini luar biasa pertaruhan Enrique. Tapi benar-benar bukan tanpa sebab. Oke, tapi ini kalau coach lo pasti kan ini banget, lo penggila Pedri nih kan lo cukup high rated dia. Padahal di sana ada Thiago Alcantara yang memang lebih senior dan juga dibilang world class. Tapi kok Pedri bisa menggusur pemain-pemain senior yang ada di Spanyol? Karena mereka tidak banyak attacking midfield yang bisa membantu serangan. Oke. Dan kalau soal Thiago atau apa, gue mending lihat Thiago daripada Koke. Ya. Lebih kasih free roll ke Pedri. Tapi ini kan kembali pilihan pelatih. Lo tau gue nonton dokumentasinya Koeman pada saat dia tanda tangan ke Barca, terus dia ke kota Barcelona dengan anaknya, pokoknya orang nggak pernah lihat lah. Di interview dia bilang, gue nggak tahu Barcelona beli seorang pemain namanya Pedri dari Las Palmas dan katanya sih pemain sangat berbakat yang one of the best talented kid lah di Spanyol. Tapi gue nggak tahu dia cara mainnya. Itu sebelum itu, dan sekarang kan bahwa dia hampir tiap match bermain untuk Barca itu kan nggak ada KKN. Ya benar. Ngerti nggak? Ya, karena Enrique juga bukan dari Barca juga. Karena Koeman memberikan kesempatan juga ke Trincao, ke Ilais, ke banyak pemain muda lah. Dan yang benar-benar konsisten Pedri. Dan it doesn't matter lu umur berapa. Johan Cruyff waktu umur 17 main pertama kali main di Ajax, pemain seniornya Wim Surbier, yang lain-lain itu ditunjuk-tunjuk. Dia atur sama dia. Awal-awal kesel, setelah berapa lama mereka lihat, ini bocah bener juga. Berarti bukan age doesn't matter ya, bukan size doesn't matter, tapi age doesn't matter. Nah ini, tapi kan sebenarnya kalau kita ngelihat, emang menarik sih kalau kita ngeliat dulu YouTube-nya Barcelona gitu, channelnya waktu Pedri didatengin dari Barca, ini anak siapa gitu, dibikinin perkenalan yang sangat bagus, packagingnya sangat bagus, sudah kayak pemain bintang kan. Betul. Emang kayaknya memang diproyeksikan menjadi calon andalan. Tapi kalau kita ngeliat atribut apa sih Mas Wes, Bung Wes yang memang dikeluarkan dari Pedri kan kalau kita ngeliat kemarin strikernya Spanyol sebenarnya agak tumpul. Sebenarnya dia butuh Bukan agak, sangat tumpul. Ya, tapi kan ada golnya lah minimal kan, daripada Mbappe 0 gol kan, Morata butuh 233 peluang untuk bisa cetak gol. Tapi kan ketika emang strikernya tumpul, butuh ada bantuan dari lini tengahnya yang memberikan, dulu kan David Silva, Iniesta memberikan gol dari lini kedua gitu. Kalau ini nggak Pedri kan asisnya nggak ada, golnya juga nggak ada. Tapi lihat permainan Pedri ya. Kalau berharap Pedri bermain di tengah, enggak juga. Dia sebenarnya di Barcelona bisa main di tengah. Ya. Tapi kondisinya dia digeser ke Agak kiri. di kiri. Iya, ya. agak minggir. Kalau tadi ngomong Thiago Alcantara, udah pasti dia nggak akan main di kiri. Nah, ke tengah. komposisi peranan
kontribusi dia jangan dihitung dari gol maupun assist, tapi bagaimana dia membuka ruang, gerak masuk tuh gelandang-gelandang. Dari berapa tahun kita lihat striker Spanyol itu kayak cuma jadi pemantul kemasan gitu loh. Kekuatannya adalah di semua mau back mau apa bisa nyerang. Sayap-sayap, Taruh Sergio Ramos di belakang gitu, setiap bola mati dia nyundul. Ya. Gue suka lo tanya kenapa ini pemain bagus karena nggak ada assist dan nggak ada gol. Inilah yang gue sebut jangan terlalu percaya data. Betul. Cuman orang tidak lihat dan tidak ada datanya pre-assist yang dia berikan. Sebelum assist terjadi bola itu banyak dari Pedri. Build up play-nya dari dia ya. Cuman yang dilihat cuman assist-nya aja. Assist dan cetak gol. Tapi satu step sebelumnya itu banyak dari Pedri. Atau mungkin striker-strikernya begitu bodoh ketika dia memberikan banyak chances created atau key passes tapi strikernya nggak bisa memaksimalkan gitu kan. Kalau di Spanyol itu jelas. Lihat ruang gerak yang diciptain sebenarnya. Jadi data is penting. Tapi lihat sebelum data terjadi, bagaimana dia membuka ruang. Bukannya tahu sebab Enrique memilih dia. Bukan data nggak penting, tapi tidak memberikan gambaran sepenuhnya. That's why gue selalu bilang, lu harus nonton pertandingan, baru lu bisa gunakan data. Jangan nggak nonton tapi lu manfaatkan data. Berarti ini bener-bener apa ya? Berarti waktu dia join di Maret dan juga bukan preseason waktu sebelum Euro, berarti ini bener bikin Enrique impress banget dong sampai segitunya langsung. Dan bukan Enrique aja dan bukan hanya fans Barca. Orang kalau sedikit ngerti bola, bahkan fans Madrid akan bilang ini pemain spesial. Karena segitu Bahkan singkatnya di usia dia. gini, Iniesta, Xavi nggak ada apa-apanya. 19 nggak tahun. kelihatan. 18. Nah ini kalau ngelihat dari Pedri menjadi andalan nama Enrique ini sekarang dia butuh kombinasi yang tepat nggak sih di lini tengah? Menurut kalian dia udah mendapatkan support yang cukup nggak sih? Karena Koke kata Coach Yassin nggak cocok. Siapa yang harusnya menemani Pedri? Gue setuju apa yang lu bilang. Dia butuh pendamping yang tepat. Sama Busquets udah oke. Nah tinggal satu. Makanya gue bilang Thiago ini harus masuk. Thiago tahu gaya bermainnya dua pemain Barca ini seperti apa. Cuman Koke dan Thiago gaya mainnya beda banget. Betul. Maka dari itu Spanyol butuh Koke sebagai pemutus. Betul. Nah sekarang gue bilang kalau seandainya Thiago masuk, dia akan jadi 2 DM dengan Busquets, si Pedri free roll di depannya. free roll dan Thiago akan memanfaatkan ruang yang dilepaskan oleh Pedri. Disitulah akan lebih lihat kontribusinya Pedri daripada stuck di area kiri. Ketika nanti menghadapi Italia, seorang Pedri menghadapi gelandang-gelandang Italia yang juga kita tahu chemistry itu dapat banget tuh trio Italia, terutama kalau Verratti nggak main ya, si Jorginho, Locatelli sama Barella. Ini apakah Pedri bisa mengimbangi dengan teman-temannya Koke dan juga Busquets? Menurut kalian seperti apa pertarungan nanti di lini tengah? Apakah Pedri layak jadi starter? Kuncinya di sini. Baru kita bahas tadi di sofa. Jadi untuk gue itu ada 2 pilihan. Either Spanyol main high press ke depan, atau Spanyol main menunggu di tengah. Kalau Spanyol main menunggu di tengah, menurut gue dan kalau nggak salah Wesley juga setuju, itu tinggal tunggu eksekusi aja. Ya itu. Eksekusi Maksudnya kalau Italia. Tinggal tunggu kebobolan. Iya. Masa sih? Lu lihat main Spanyol ya. Dari awal sampai akhir kemarin perempat final itu mereka pasang perangkapnya luar biasa di depan, agak ke tengah. Itu garis pertahanannya nggak di dekat daerah lawan, itu sepertiga tengah itu mereka berani garis pertahanan. Tapi Italia kan juga rapi banget dari sisi itu makanan buat Italia ini. Cuman kalau soal ini kita bicara 2 strategi yang berbeda. Spanyol harus pegang bola. Mereka tidak manfaatkan counter. Dapat counter hold dulu. Lawan balik baru mereka mulai lagi. Oke? Itali dapat bola direct. Iya benar. Speed, skill, shooting. Oke? Dan itu bagus. Kombinasinya bagus. Cuman apakah lu ketemu Spanyol lu mau mengincar counter attack? Bisa juga sebuah strategi karena lu punya Chiesa, punya Immobile, ya kan? Bisa juga. Cuman gue bilang it's not that smart. Justru Spanyol nggak boleh terlalu banyak pegang bola. Caranya gimana? 3 pemain high press. Paksa mereka long ball, cut alur passing bola sehingga minimal 2 DM nggak usah terlalu ke depan, dua pemain tengah nggak usah terlalu ke depan. Tapi mungkin nggak sih? Then you still have a chance. Mungkin nggak sih bukannya kelihatannya nanti bakal justru Spanyol yang akan megang bola lebih banyak dan Italia yang high press? Spanyol pasti megang bola lebih banyak. Iya. Ya kan? Itu udah Nah justru kebalikan takdir mereka lah bermain. Tapi yang akan high press, Italia bermain, ini tim yang bermain buat turnamen yang menurut gue dia tahu ngegasnya kapan,
tahu formasinya. Ya, timingnya pas, tepat, betul. Timingnya tepat. Oke. Nah kalau lihat ya, tadi lu nyebut Verratti, gue sebenarnya berharap Verratti akan dimainkan menjadi penjaga si lini tengah Italia bersama Jorginho. Karena kalau nggak dilawan ini di tengah Spanyol, itu muter aja bola tuh. makanya. Capek loh lawan Spanyol kalau nggak pinter-pinter. Lu dicapekkan kan? Iya. Ini kan filosofi Johan Cruyff sama Pep. Dalam bahasa Belanda, je moet ze kapot maken. Lu harus membunuh dia dengan capek. Makanya kalau lihat sistem Belanda kan kiri kanan, biar pemainnya lari, babak kedua dihantam. Nah ini kalau kita ngelihat lawan-lawannya Spanyol kan sebenarnya nggak terlalu berat dibandingkan sekarang nih calon lawannya Italia yang benar-benar secara konsep permainan jelas, permainan juga lebih kedalaman lebih bagus. Kalau melihat Spanyol nanti menghadapi Italia, kalian yakin nggak sih dengan striker-striker yang kayak kemarin ya Enggak semua banget. dicoba Morata, Moreno. That's why kalau dari sisi permainan mungkin Spanyol menguasai ya. Oke. Tapi gue unggulkan Itali untuk lolos. Oke. Ya. Kenapa? Ya karena depannya itu mabuk. Lebih ya sebenarnya Italia juga Immobile juga nggak decisive juga sih sebenarnya ya. Di Itali semua bisa cetak Semua gol. bisa. Ya, semua bisa cetak. Dan ketika Kuncinya, Immobile apalagi isinya, Chiesa sekarang masuk. Chiesa tiba-tiba dapat kesempatan dari kanan, ngobong-ngobong. Locatelli Ya. main 2 kali cetak 2 gol. Ngerti nggak? Jadi that is the problem dengan Spanyol. Permainan oke, ball position oke, create chances oke. Nggak ada yang finish. Itali semua oke. Nah ini kalau kita ngeliatin Spanyol dengan Pedri-nya ya, artinya keputusan Enrique memasang Pedri yang sangat muda dan juga menjadi andalan, dan juga termasuk keputusan kontroversial lainnya termasuk yang nggak ada pemain Madrid, terus juga 24 pemain. Ini sejauh so far udah membuktikan keputusan Enrique nggak salah sebenarnya kan? Sampai sekarang aman Iya. karena tidak tersingkir. Dia memakai Morata terus-terusan juga sampai sekarang aman, Aman, karena masih masih golnya. masuk semifinal. Coba nanti gagal di semifinal, mulai tuh dikorek Iya, semua, iya. semua Karena nggak ada keputusannya, Madrid, ini semua itu. keputusan akan dikorek. Apalagi media Madrid, Marca, AS, Ya. Monde itu jahat nantinya ketika ini semua dia tuh bukti tidak ada pemain Madrid. Padahal kalau kita lihat dibanding generasinya Xavi Iniesta ini masih 2 level kualitas. Jauh ya sebenarnya, Iya, secara iya. jauh Ya, sih kalau Makanya gue secara, bilang secara dari individu. awal Euro ekspektasi gue ketinggian ternyata melihat Spanyol dan gue kecewanya drop banget melihat pemain karena di otak gue Spanyol adalah tim yang menghibur dan membunuh. Ya. Kalau ini menghibur, Kalau tapi dari sisi regenerasi coach lu ngeliat apakah emang Spanyol sekaya itu sekarang kan dari sekarang beberapa nama kayak Oyarzabal yang begitu Nggak, bagus gini, di Sociedad, kan Pedri. gue bilang dari 26 tim dia ambil 24. Ya. Untuk gue Asensio sama si Isco harusnya ikut. Harusnya oke buat Oke, kedalaman. buat cadang. Tapi dia nggak bawa, itu hak dia lah. Cuman kalau kita harus fair juga, seandainya Asensio sama Isco ikut, apakah mereka jadi pemain inti? Enggak. Juga. Enggak. Ngerti nggak? Jadi it tapi ada doesn't- pemain Madrid di situ. Ya, jadi it doesn't matter ada Madrid atau enggak, karena pemain Madrid yang Spanyol yang bagus either cedera atau nggak dibawa Ramos. Ya. Ngerti nggak? Nah sekarang yang available nggak dibawa juga, cuman mereka juga nggak cuma gua jadi lihat pelapis. Enrique itu tidak mau bawa Isco karena dia nggak mau timnya rusak. Karena I don't know lah. Ini Isco punya banyak cerita lah dengan pilihan dia di non sepak bolanya gitu ya, dan itu mengganggu sempat mengganggu Madrid. Nah, Enrique mungkin tidak mau kejadian itu mengganggu timnas Spanyol. sebenarnya nggak ada masalah dia nggak mau bawa apa-apa. Cuman kalau dia sana nggak lolos, Kalau juara nggak apa-apa, coach. iya kalau juara juara nggak. udah cerita, Cuman nggak fair juga. Untuk gue sih semifinal itu udah bagus dengan kualitas yang mereka miliki. Nah, tapi sebenarnya dengan dia memaksakan atau egonya dia seperti ini kan udah bagus untuk transisi regenerasi ke depannya kan untuk Piala Dunia 2022. Nggak, Dia punya banyak pemain muda yang udah The disiapkan di sini kan. problem is, apakah iya banyak pemain muda yang bagus di Spanyol? Lu tanya gue bilang enggak. Ya kan Pedri oke, maksud gue Terus siapa? yang sekarang dicoba kan ya si Eric Garcia katanya begitu potensial Iya, minimal dimasukin. potensial. Jangan Paul Belanda Torres, pun Paul banyak Torres. yang potensial, Iya sih. tapi banyak yang gagal juga, ngerti nggak? Mungkin nggak ini ya pengaruh level competitiveness-nya di La Liga, Beda Liga sama Spanyol antar udah mulai divisi. turun. Pemain muda ini dulu melihat ada pertarungan kuat antara Real Madrid, Barcelona, antara Messi sama Ronaldo dan kualitasnya bermain. Atletico mulai menghantam terus. Sekarang kalau menurut gua apa yang dilakukan oleh Simeone agak jauh dari harapan ya, coach. Membuat Atletico tim ya, Koke lah, harusnya kan Koke andalan banget dari Atletico Madrid. Tapi dari dulu emang dari zaman Saul aja nggak dipanggil. Dari zaman dulu Koke setiap di timnas juga nggak pernah bagus sih menurut gua. Mainnya hanya menjadi Iya, cadangannya Xavi Iniesta gitu-gitu dan juga aja. gitu-gitu aja. That's why gue bilang generasi ini
Bahwa seorang Busquets masih dipakai, seorang Alba masih dipakai, itu kan say something. Tapi lumayan seorang lah. Morata menjadi starter, itu kan menunjukkan Tapi- sesuatu tentang kualitas tim ini. Tapi emang udah nggak ada lagi kan coach striker. Emang yang- nggak ada nggak lagi. kan. Tapi maksud gua Emang nggak ada lagi. dengan dia memasukkan Pedri, Olmo, terus juga dia naturalisasi si Laporte, Pau Torres pun juga kan ibaratnya newcomers lah buat timnas baru-baru Iya. setahun 2 tahun belakangan kan. Biasanya kan orang bakal anak Ramos. Apakah Torres, Eric Garcia, Olmo menjadi pemain top? Belum tentu. Tapi untuk di timnas mungkin yang dibutuhkan sama Enrique. Karena nggak ada pilihan. Pilihannya memang nggak banyak, Ji. That's why orang-orang itu harus realistis. Bukan karena nggak ada pemain Madrid, tapi dengan pemain apa adanya, Enrique udah bagus. Untuk Oke. semifinal. Sampai semifinal. Final. Iya, Sebenarnya dia udah melebihi ekspektasi orang-orang yang lihat Spanyol yang memang Ekspektasi kita loh, Iya, iya, ekspektasi kita orang Spanyol. terutama. Ini juara loh, ini juara dunia, juara Eropa. Ya itu Spanyol Harusnya- mah agak lebay. Ya maksud gue dibanding kemarin skuad yang lebih bagus di eranya kemarin Lopetegui terus ganti sama Hierro, ini lebih better sih akhirnya Enrique. Oke, kalau kita ngomongin dari salah satu kabar dari calon lawannya, ini kan juga udah dipastikan Spinazzola akan absen untuk 4 bulan, 3 bulan, 4 bulan ke depan. Ya. Karena cederanya yang kemarin kelihatan banget sampai ada break di ligamen ya kalau salah di lutut ya, di lutut. Nah ini artinya 6 bulan nih, lebih dari 6 bulan bahkan untuk menyembuhkan proses pemulihan. Nah ini Dibilang sih 6 bulan. apakah hanya tinggal merubah Emerson menjadi penggantinya dia atau akan ada perubahan menurut kalian? Termasuk Chiellini jadi back kiri zaman dulu. Kenapa lu harus merubah sesuatu yang sudah berjalan gitu? Emerson pernah dicobain back kiri di Iya, pertandingan pernah. ini. Dan Maksudnya gua itu udah menurut udah paling safe ya? Gue bilang Emerson akan main. Oke. Jangan ubah lagi. Ini repot kalau Chiellini Iya. main ke kiri Oke. dengan pemain Spanyol enggak. Ngapain dan Emerson punya speed, punya bodinya oke. Hanya memang coach ya. Kenapa Chelsea malah mengincar Spinazzola mau menggantikan Emerson? Memang pertanyaan juga. Iya. Kan isunya kan mau di switch nih. Nah, iya, Emerson dilepas, Spinazzola masuk ke Chelsea dan dengan kualitas yang dia peliharakan bersama klubnya gitu ya, Sassuolo bersama timnas Italia, ini kejutan sih. Tapi kalau kita ngeliat Spinazzola sedikit aja, kalian kan pasti nggak pernah melihat kisah-kisah orang cedera lutut, Oh, banyak. robek tendon segala macam. Ini pemain bakal bisa Ini pemain kan sering cedera. iya, bisa cepat kembali nggak kayak sesuai semula atau sesuai Ya, kemarin lagi? nggak bisa diprediksi. Iya, betul. Ada yang kembali, ada yang enggak. Jadi susah Gue untuk pernah lihat diprediksi. ya, yang kembali itu ya. Kobe Bryant kalau katanya Mimin. Kobe Robert Pire. Robert Pire, oke. Del Piero pernah cedera lutut. Ronaldo kan dulu lutut juga kan? Ronaldo botak. Ronaldo kita bilang cedera lututnya mengakhiri karirnya. Yang botak ya, apa kan bisa bangkit lagi abis itu kan? udah nggak begitu lagi kecepatannya. Iya, iya, oh iya, Banyak bener kok sih. pemain. Van Nistelrooy sempat itu dan Ansu Fati Roy sekarang Keane malah itu. sempat. Roy Keane Lutut nggak juga? cedera lutut. Oh iya. Ansu Fati juga lutut ya? Ansu Fati lutut. Tapi kan dia umurnya berapa ya? Dua kali Spinazzola dioperasi tuh umurnya Ansu berapa Fati. ya? Spinazzola umurnya berapa ya? Artinya kalau dia maksudnya kalau masih muda kan biasanya recovery-nya lebih cepat kan. Kalau dia udah usia agak mendekati 30 Dia dibawa ke Finland apa ke Cimande? ya ini ke Haji Naim sih kayaknya cepet. Tapi kalau kita lihat dari Spinazzola masa depannya menurut kalian ini akan jadi pemain yang diperebutkan sama tim-tim besar Eropa dengan gaya mainnya kemarin di selama Euro. Iya. Tapi dengan catatan gini ya, ini pemain bagus. Dari match pertama dia bagus, oke? Nggak harus gue yang lihat, semua orang juga bisa lihat itu, oke? Cuman gue bilang dia punya kekurangan juga, Ya itu. ngerti nggak? Satu, kadang dia terlalu terlalu berani ke depan, padahal dia bisa passing. Kadang dia terlalu sendiri, padahal bisa ngebantu. But that's okay. Hal-hal kayak gini itu kan bisa dilatih. Jadi kalau dia ke tim besar, terutama tim yang di bawahnya Pep atau ngandelin strategi, dia harus adaptasi. Ya. Dia harus lihat gaya Alba kapan main. Iya, nah ini apakah Emerson bisa bermain serupa dengan gaya mainnya dia? Karena kan kalau kita lihat di kanan si Lorenzo tuh nggak seaktif dia untuk menyerang kan. Artinya apakah Emerson Ya bisa nggak tahu. menggantikan peran dia? Dengan gaya mainnya selama ini, Bung Wes, Gue jujur, gue jarang nonton Emerson. Ya fair aja kan. gue cuma tahu Emerson tukang nendang. Di Chelsea pun jarang. Di Chelsea pun jarang. Gimana kita mau nilai kalau kita jarang nonton? Makanya gue bilang kalau Verratti ada di kiri, paling tidak ada sedikit tambalan buat kalau Emerson liar seperti Spinazzola. Kayaknya Verratti ada di kiri. Kayaknya Verratti yang main. Oke, kita lihat bagaimana berarti menurut kalian nanti nasibnya Italia sama Spanyol. Kalian boleh kasih komen. Menurut kalian siapa yang nanti menang? Tapi ini bukan live comment, tapi kita kasih kalian untuk analisa yang unik-unik aja. Menurut kalian, apakah Italia bisa survive menghadapi Spanyol atau sebaliknya? Spanyol bisa survive menghadapi Italia. Sekarang kita mau lihat dulu nih calon lawannya Inggris juga yang
di antara sekarang tim-tim yang sisa, ini yang paling ibaratnya levelnya di bawah tim-tim yang sisa kan. Denmark, walaupun punya history yang cukup bagus di masa lalu, di tahun 92 dan lain-lain, zamannya Laudrup bersaudara. Sekarang banyak yang meragukan dengan kemarin Eriksen setelah nggak ada, kayaknya secara psikologis Denmark kayaknya udah bakal ngelepas, apalagi karena yang kasusnya UEFA maksa mereka main, udah bikin mereka benci banget. Tapi perlahan mereka membuktikan, walaupun kemarin mungkin di fase grup akhir lawannya nggak terlalu bagus di 16 besar juga biasa sama aja. Ceko. Dan tapi kemarin Ceko mainnya cukup bagus kok, disiplin dia, tapi dia punya counter yang efektif. Ini kan artinya Siapa Ceko? si Denmark. Malah kan bola lebih pegang Ceko kan. Denmark kalau lu lihat babak pertama sama babak kedua itu beda bumi dan langit. Iya. Babak kedua counter attack-nya hancur-hancuran. Beda. Gak ada satu yang berhasil. Karena udah unggul Ke kan. depan aja enggak. Ngos-ngosan ya. Ya, gue nggak setuju kalau karena unggul. Karena kalau unggul, they don't kill the game. Kalau lu punya pemain kualitas, lu make gol ketiga, gol keempat. Iya. Akhirnya jadi karena memang kualitasnya so-so. Ya. Nah, this is the problem dengan Denmark. Kemarin gue siaran, gue taping di RCTI kan gue bilang, gue pertanyakan, apakah tim yang hanya mengandalkan fighting spirit dan motivasi bisa jadi juara Eropa? Gue nggak yakin. Kalau kita bandingkan dengan tahun 92 dan Wesley sangat tahu itu, Ya. Aduh. masih banyak pemain yang berkualitas di dalam. Iya. Tapi kan sekarang juga lumayan. Michael lah, Laudrup lah. Sekarang juga lumayan ada lah merata, walaupun nggak kualitasnya bukan world class Cuman, kan. lu gini Ji, Ceko sama Denmark itu selevel. Iya benar. Oke, Setuju. babak pertama untuk Denmark, babak kedua untuk Ceko. Ya. Tapi kenapa mereka nggak bisa cetak banyak gol? Murni karena finishingnya jelek. Finishing jelek kenapa? Karena kualitas pemainnya. Ngerti nggak? Nah ini lu ketemu Inggris yang main nggak bagus-bagus amat, tapi kualitasnya bagus. Gue ngeliatnya gini Ji, Denmark itu kayak tim yang nggak diperhatiin, tapi menyita perhatian. Nah, secara permainan gue Underdog setuju. berarti ya? Ini ngos-ngosan di babak kedua. Ini kalau Inggris menjaga speednya dengan kecepatan mereka bermain dengan Sterling, dengan si Saka, dengan Kane. kiri kanan, ini akan Selesai. ngos-ngosan di babak kedua. Iya. Tapi Denmark, kita harus memberikan pujian bahwa ini kalau gue memberikan perumpamaan itu kayak rantai, Ji. Lu tarik satu mata rantai, Ya. pasti semua mata rantai ikut naik. Nah, ini tim ini ketika diserang, mereka ikut naik terus tuh. Ketika bertahan, lu lihat mereka akan tarik bertahan. Tapi secara stamina, secara konsistensi, ya gue masih melihat perubahan pemain, pergantian pemain nanti dari Southgate Inggris akan menentukan hasil ini. Dan gue masih melihat Denmark kesulitan mengantisipasi anti teori dari strategi pergantian pemain. Gue kan paling nggak suka tim Inggris ya. Karena untuk gue itu terlalu dibesar-besarkan oleh fansnya dan oleh media Inggris terutama ya. Cuman gue sih nggak yakin ya Denmark bisa lolos. Ya murni karena itu mereka kekurangan kualitas untuk bisa kill this game. Asumsi mereka cetak 1-0, bertahan total. Yakin lo Inggris nggak bisa cetak gol. Tapi secara defense Dengan juga bola-bola atas. secara defense juga lumayan bagus kan secara individual pemainnya Denmark. Defense nggak ada masalah. Christensen di Depan sana. yang masalah. Lo kalau lihat Braithwaite, tiang gawang tuh lebih hebat daripada Braithwaite. Iya dong. Tapi kemarin kerja keras banget loh coach dia. Kerja keras lumayan betul. kenceng. Tapi pekerja di Tanjung Priok juga kerja keras. Ngerti nggak? Tapi Braithwaite itu pegang bola, dia mau kemana mendadak kesandung. Di tackle tuyul. ini yang salah klubnya. Tuyulnya yang salah. Tapi ada main-main lain. Kalau oke lah Braithwaite belum cukup bagus buat coach. Ada Dolberg yang lumayan juga. Maksudnya ya lumayan. Dortmund kan butuh supply. Iya, Ya. kan ada dari sayap-sayap kemarin bagus loh si Darmstadt sama si Darmstadt si back kirinya siapa? Si nggak konsisten. Mahle itu yang kemarin gol kedua. Malo oke. Ya kan? Iya kan? That's why kembali lagi ke efektivitas. Oke. Kalau di babak pertama bisa cetak 1-2 gol, nah ada kemungkinan mereka bisa menang. Cuman kalau seandainya masih seri, babak kedua dilibas sama Inggris. Dolberg juga nggak bagus-bagus amat. Nggak bagus-bagus amat, betul. Di Liga Prancis nggak produktif lah, cuman 6 gol. nggak Belum salah. ada Yusuf Poulsen. Makanya dibuang Gue sama. lebih suka Yusuf Poulsen. Nah, ada Yusuf Lu Poulsen lihat juga kemarin dia main hampir di semua titik ada Yusuf Poulsen. Justru- Gila nggak sih? justru gua bertahan bilang. dia ada di situ. Gue bilang kalau melihat kualitasnya Denmark sekarang ya, kalau gue jadi pelatihnya, gue akan main kan dia main 3-4-3. Gue akan mainkan di depan itu Poulsen, Dolberg, 2 striker, belakangnya Damsgaard. Kasih Damsgaard ini free roll didukung dengan 4
pemain tengah dengan 2 DM. Wingernya ngebantu. Di belakang ada 3 center back. Nah ini nggak pernah dia mainkan. Dia mainkan kan 3 dengan 2 winger. Iya. Braithwaite di kanan, di kiri gue nggak tahu siapa lah. Braithwaite kiri, kalau nggak salah Damsgaard kanan Iya. sama Dolberg. Nah sekarang lu pasang Paulsen, Dolberg, Damsgaard di belakangnya. Braithwaite itu nggak ada guna. Itu benar-benar asli nggak ada guna. Tapi main dengan strategi menyerang begitu lawan Inggris nggak riskan ya? Kalau lu Iya. main benar-benar eksplosif Da- begitu, dia meledak. Gue nggak tahu. Tapi dengan- ledakan Inggris lebih gede lagi. Dengan catatan si salah satu Dolberg atau itu harus turun. Ya, tapi ya lumayan lah, maksud gua dia punya 3 pemain di posisi yang sama yang bisa dirotasi kan. Kalau memang buntu ada si Paulsen, ada Dolberg dan juga Braithwaite. Artinya Nah Braithwaite mungkin jadi super sub aja. belum ada Delany juga yang lumayan oke. terus gol bunuh diri. Enan. Intan semangat banget Karena kita nih. kasih tahu belum ke Jebretin Muda ya? Apa itu? Supaya suruh komen-komen. Nanti komen yang terbaik Oh, belum. bakal dipilih. Oh iya, komen Karena terbaiknya. kan banyak banget kalau misalnya kita udah ditayangin terus udah gitu banyak Jebretin Iya. yang udah komen-komen. Komennya walaupun ada yang nyela-nyela juga, Tapi tapi masih harus- banyak yang keren-keren juga. Iya. ternyata. Tapi kalau komen yang keren jangan lupa dong pakai GeForce. Fast moving automotive parts punyanya Indonesia yang bisa Wih. kalian cari di e-commerce kesayangan kalian. Jangan lupa ya komen-komen analisanya nanti bakalan Intan pilih. Tapi setelah kita live kan, bukan live komen ya. Iya bener. Tapi makanya kalau komen yang benar. Kalau lo nggak bener nanti diblok lagi sama Coach Yasin biar nambah. Biar Nambah. tumpengannya Nanti berubah. kalau udah On the way ke 20.000. 20.000 tumpengan lagi ya, giveaway lagi oh. Orang-orang nyari 10.000 susah lu. Oke, selamat lanjutin lagi ya. Oke, lanjut. Yang masih kita masih akan membahas seputar jelang semifinal masih besok-besok karena kan mainnya masih Rabu dini hari. Kita akan menguliti dari besok juga. Besok ya berarti ya. Oh ya besok kan. Mainnya kan Rabu dini hari kan. Rabu dan Besok Kamis. masih akan kita preview lagi biar lebih detail. Kita sekarang pindah ke bursa transfer dulu lah. Ini tapi dari sisi pelatih ada Patrick Vieira yang ke Crystal Palace. Ini pelatih yang dulu katanya, gue inget banget dulu media Inggris bilang ini pelatih cerdas segala macam, terus akhirnya dikasih kesempatan di Nice dan seperti apa magang di New York, terus pindah ke Nice tapi nggak begitu. Ini dipecat Desember. Dia Ya pecat di kan, sini. akhirnya nggak lama juga, artinya nggak sejenius itu dan sekarang mendapat kesempatan di Crystal Palace. Ini apakah dia bisa dapat keleluasan untuk mempraktekkan apa yang kata dia cerdas itu menurut kalian? Enggak. seperti apa? Bagus di Crystal Palace. Kalau di tim Big Seven mah Enggak, gini Bukan ya. ini. Di New York ini katanya impresif dia ya. Satu, Pep Guardiola itu bisa sukses, hebat dan lain-lain di klub-klub yang dia pegang karena pemainnya kan hebat. Iya, iya. Iya kan? dia nggak ada pegang klub yang Pemain istilahnya jelek, iya. Pemain mediocre nggak ada. Jadi nggak fair kalau lu menilai dia seolah-olah langsung jadi top lah, kasarnya begitu. Kedua, pengalaman gue, pemain bagus, dan dia masuk kategori pemain bagus ke atas, nggak banyak yang sukses Benar. sebagai pelatih, ya kan? Apalagi kalau lu membandingkan dia dengan level ketika dia bermain di Premier League, mana pemain Inggris yang melatih? Iya. Iya, iya. Masa pemain Prancis lagi datang? Pemainnya lebih bagus dari Thierry Henry. Kemana Henry? Ngerti nggak? Dan Jadi masih asisten. banyak pilihan. Musuhnya dia Roy Keane. Nah, Iya, iya. Roy Keane Jadi lagi. pelatih nggak bisa. Tapi Si Frank de Boer sebagai pemain bagus nggak? Oh, iya. Bagus banget sebagai pemain. Cuman untuk jadi pelatih, that's different cake. Frank Lampard lumayan lah, lumayan di papan tengah maksudnya. Ini insting gua mengatakan gitu ya. Pemain Inggris, mantan pemain Inggris itu takut banget dalam tekanan penghakiman dari media massa sama fans. Nggak gampang loh, lu ngambil keputusan terus dihakimi selama seminggu sampai lu bener menang lagi gitu. Iya. Belum lagi dapat uang jadi komentator lebih banyak daripada Nah, iya benar Dan- sih. Iya benar. Dan apa Di sana namanya? ya, kalau di sini mah biasa aja. curhat loh. Iya, jangan. Makanya main di YouTube. Jangan main di TV lagi. TV itu hobi aja sekarang. Tapi kan ini artinya Crystal Palace berani dong mendobrak kebiasaan dari tim-tim Premier League yang biasanya muter-muter pelatihnya itu lagi. Alan Pardew dipanggil lagi, Big Sam dipanggil lagi, terus Ya. siapa lagi Mark Hughes. Lu berharap sama nama-nama yang lu sebut tadi, udah kelar ilmunya. Iya kan, makanya artinya ini Lihat, layak dicoba kan yang sebenarnya. datang itu orang-orang yang jago tactical game-nya. Pep Guardiola, Ma- Jurgen bener. Klopp,
Coach best dong, coach best. Makanya IPL ini sering jadi dagelan, ngerti nggak? Termasuk tim yang gue dukung, Arsenal. Karena cepat. Tapi lo bilang Arteta dulu punya prospek yang bagus kan ketika Ya, punya dari game prospek. lain, kan? Ya kan kita lihat. Iya. Ya kan kasih dia kesempatan. Vieira juga nih. Oke, kasih dia kesempatan. Tapi kalau dia kesempatan nggak perform, mau diapain lagi? Iya. Sedihnya sepak bola sekarang, klub sekarang ketika pergantian owner, ketika masuk bisnis, yang namanya kesabaran tuh nggak ada. Nggak ada. Betul. Udah, dulu zamannya fans Liverpool, Amang berharap berapa lama sama Gerard Houllier sama Roy Evans? 7 tahun kagak ada prestasi, dipertahankan loh. Iya. Sekarang, Sekarang udah nggak ada. Industrinya beda lu zaman dulu. musim ini juara, musim depan lu nggak bawa Chelsea juara, kelar. Chelsea biasanya kayak gitu. Kelar Kayak gitu. Oke, kita minggir dikit dari bursa transfer pelatih ke bursa transfer pemain. Ini Manchester United katanya udah menjajaki, sekarang udah beneran menjajaki. Fabrizio Romano udah bilang menjajaki sama Camavinga si MU dengan harga 30 juta euro karena tahun depan kontraknya habis. Ini menurut kalian worth it nggak 30 juta euro? Gambling. Untuk gue Untuk pemain yang katanya high rated ya. Mudah Sekarang kita lihat. Dia mau di posisi siapa? Tahun lalu dia beli DMF, si Amat itu dari Atalanta. Diallo, ya. Ini pemain badannya itu kayak anak SMA di masih sini. cungkring banget sih. Ngerti nggak? Itu posisi Pogba bukan? Dan harganya Iya. berapa? Enggak murah 35, juga. iya, 30-an. Enggak murah juga kan? Mahal. Exactly. Gue pertanyakan apakah Amat ini memang bisa jadi pemain yang cocok di Liga Inggris? Gue nggak yakin kan posisi terlalu kecil. Camavinga baru 18 tahun, bahwa MU beli dia untuk ke depan. Iya, jangka panjang. Sekolahin dulu lah. Tapi 30 juta itu gede. Iya. Di sisi lain gue nggak heran karena MU selalu beli pemain yang terlalu mahal. Overpriced. Termasuk Sancho. Makanya gue kemarin iseng di Twitter pas Inggris main. Gue pengen lihat pemain 90 juta sehebat apa. Tapi kalau Ternyata Camavinga nggak kan kelihatan. maksudnya udah main week in week out di klubnya di Rennes kan. Dan Untuk Liga Prancis. iya untuk Liga Prancis. Dan lu dia pernah masuk nembus Premier timnas League juga. dengan kondisi seperti ini, terus ekspektasi orang adalah ini Lihat posisinya badannya kayak gini. Iya, Paul ceking. Pogba. Oh iya. Lu mau ganti Paul Pogba gak? Gimana? Iya, dan tapi kalau ngeliat dari gini 30 juta menurut kalian kemahalan. Dengan sebagai salah satu pemain 15 kali ya? muda berbakat di Eropa. Maksimal 10. Happy birthday to you. Ada yang ulang tahun. Jadi, Berarti Wesley luar biasa. Ulang tahun masih mau hadir loh. Kalau gue nggak mau. harusnya kemarin tanggal 4 kan, Bung Wesley? Iya. gue juga kemarin. kaget ulang tahun mau datang ke sini. Jadi kan tadi emang diberesin buat yang ulang tahun. Coba silakan ditiup dulu. Ditiupnya pakai tangan. Kalau tiup di ini pakai tangan ya. Enggak, tapi ini gue yang tersinggung ini. Umurnya nggak bener ini. Bener coach, buka kartunya lo apa? Yang keberapa sih emang ya? 30. Kan pernah. Tuan gue. Oh, tuh lo masih. Pernah. 30. Pernah. Coba Tuan gue tapi ditiup beda tipis kita. Gini ya. Iya. Panjang umur gue sehat selalu. Thank you. Makin kece ya. Gila, gua kemarin gak dirayain ulang tahun di rumah di sini. Ini dia selamat ulang tahun Bung Wesley Tagalong. Semoga Thank you, panjang umur thank sehat you. selalu. Aslinya keberapa sih? Hah? Jangan Aslinya. ditanya itu. Banyak yang gak tahu. Ini mau potong tumpeng ya? Ini ada tumpeng kayaknya juga mau potong tumpeng sekalian. Hari ini harinya spesial karena Coach Justin hajatan blog 10.000 lebih orang dan juga Bung Wes ulang tahun. Ada 2 hari yang spesial buat Ini kita. ambil aja kan ya? Ini dia nasi kuningnya. Dan juga kayaknya Inggris menang nih ya, ngelepasin kan Inggris ini. Aryo Delano itu berusaha untuk dapetin 10.000 followers susah. Koci, Panji juga sama. Iya, saya susah. Sekarang Koci membiarkan orang-orang di blog sampai 10.000. Bisa gak dipindahin? Nah, makanya bisa kan Pindahin aja lah. Kalau pikir dia tuh memang berbeda. Iya, emang Jadi dia. ya nggak usah berusaha menormalkan dia. Bener. Orangnya emang aneh. Oke, boleh tumpukan sedikit sebelum kita tutup Tan. Kita potong. Iya dong. Kita potong dulu. Ya kan? Ini yang potong ayo. Justin lah. Sama minta tolong kopikonya Bung Wes, tolong sedikit diputer yang ini. Nah itu biar agak kelihatan. Gua minum tadi soalnya. Gak apa-apa, nah tuh kopiko. Oke, kita tumpahkan sebelum kita tutup. Potong sini ya? Iya. Ini untuk yang lu blok apa untuk yang berhasil nggak lu blok sih? Enggak. Ini untuk yang mendukung gue, artinya tidak gue blok. Iya. Karena biar yang ngeblok pasti mereka bikin akun palsu atau lihat kan, biar lu lihat. Oke. Lu kalau songong sama gue, mending berteman. Kalau teman emang dapetnya apa? Nanti, sabar. Ada giveaway dari Coach Justin ya, 1 juta ya, voucher 1 juta belanja. Woi, sabar. Kalau Hanif kemarin katain lo. Main Ya main. Allah. Tadi katanya
Hanif. Saya dikasih Ini pertanyaan. buat Tio. Buat Tio. Oh ya. Tapi nggak lucu, masa telur doang. Nanti ada special edition buat Oke. itu. Dan ini juga mengingatkan DPI selalu ingat sama pandit-panditnya, sama talentnya, ulang tahunnya, mau kapanpun itu, mau umurnya berapa kita pasti akan cari tahu. Dan ini menunjukkan bahwa talent-talent DPI ini tidak perlu banyak follower tapi kardus. Ya benar. Tapi DPI-nya perlu untuk sponsor. Jadi yang ada di blog sama Justin dan talent yang lain Follow, segera follow. jebret media, jebret medianya aja. Kok Justin mah nggak usah. Jebret medianya aja, kok Justin nggak usah. Oke itu dia. Thank you CEO, thank you Intan, thank you Coach Justin buat omongan kali dan juga happy birthday buat Bung Wes. Thank you juga teman-teman nonton. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye semuanya, stay safe.